Salam jumpa rekan Sokim dimanapun berada. Berikut ini kita akan mencoba melakukan telaah lagi apa yang sudah kami kerjakan di dalam kajian identifikasi permasalahan keterlambatan program pembangunan rumah susun. Jadi ini sudah cukup lama kajian dilakukan, sekitar tahun 2008, kurang lebih ada 15 tahun yang lalu, dan beberapa permasalahan yang dikemukakan di dalam presentasi ini masih cukup relevan untuk dikemukakan di dalam kondisi atau konteks di tahun ini gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diambil beberapa pelajaran dari yang kami kemukakan di dalam sebuah seminar di sinergi penataan ruang dan lingkungan dalam mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan. Latar belakangnya adalah program pembangunan rumah susun yang dibuat secara massal menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk warga negara gitu ya. Jadi warga di Indonesia. Program penyediaan perumahan vertikal menjadi salah satu upaya untuk mengurangi keberadaan kawasan kumuh, permukiman kumuh gitu ya. Kemudian hal lain adalah terkait dengan keterbatasan dan tingginya harga lahan di perkotaan. Nah, ini juga memicu munculnya kebutuhan untuk adanya rumah tinggal yang bersifat vertikal. Kemudian adanya keterlambatan dalam penyediaan pasokan rumah atau disebut dengan backlog. Dan kemudian pembangunan rumah susun setelah tahun keempat, mulai tahun 2004 hingga sampai ke 2008, baru mencapai 30% dari rencana semula. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan keterlambatan pelaksanaan program pembangunan rumah susun yang ada di Indonesia, kemudian merumuskan langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga untuk menentukan strategi penyelesaian masalah yang dapat diidentifikasi. Metode penelitiannya adalah dengan pendekatan kualitatif dan juga dilakukan metodenya dengan mixed method, yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu dilakukan dengan melakukan studi kebijakan dan menggunakan literatur studi. Kemudian secara kuantitatif mengambil responden di 3 lokasi penelitian, yaitu di Rusun Cokrodirjan di Kota Yogyakarta, kemudian Rumah Susun Bendungan Hilir 2 di Jakarta, dan Gria Pelitamas di Batam. Total sampel yang diambil dipilih secara random dan proporsional, yaitu 143 keluarga dari 986 kepala keluarga, dengan pembagian 50 kakak dari Gria Pelitamas Batam, 63 kakak dari Rusun Bendungan Hilir 2 Jakarta, dan 30 kakak dari Rusun Cokrodirjan di Yogyakarta. Dan beberapa teori yang digunakan untuk menjadi landasan konseptual di dalam penelitian ini meliputi teori terkait dengan sustainability development atau pembangunan berkelanjutan, yaitu yang memenuhi kaidah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Kemudian unsur pembangunan berkelanjutan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan melestarikan kemampuan daya dukung lingkungan. Misalnya kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan kualitas pertumbuhan, kemudian pemenuhan kebutuhan utama manusia, jaminan tingkat keberlanjutan kependudukan, pelestarian pembinaan sumber daya alam, reorientasi teknologi dan pengendalian risiko, perpaduan antara pertimbangan ekologi dan pertimbangan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam pembangunan rumah susun, pihak-pihak yang berperan adalah, pertama adalah dari sisi pembangun atau yang memiliki prakarsa untuk membangun,
itu dari pemerintah maupun swasta. Kemudian secara strata kepemilikan ada rumah susun sewa, milik, maupun sewa dan milik. Kemudian dari strata tingkat kepemilikan maupun tarif sewanya digolongkan menjadi rumah susun sederhana, rumah susun menengah, dan rumah susun yang tergolong mewah. Untuk penghuni dan calon penghuninya dapat dikategorikan dalam beberapa unsur, misalnya kaitannya dengan masyarakat berpenghasilan rendah, rusun untuk mahasiswa, rusun untuk pekerja atau pegawai, dan juga rusun untuk korban bencana atau relokasi. Kemudian masalah-masalah yang muncul di dalam pengelolaan rumah susun, misalnya kaitannya dari unsur pembangun, kaitannya adalah keterbatasan anggaran, kemudian proses serah terima, sehubungan dengan koordinasi antara pihak pusat dan daerah, kemudian kaitannya dengan mahalnya harga lahan di perkotaan, kemudian masalah perizinan, aspek legal, kemudian ada juga masalah terkait dengan tidak terhuninya bangunan rusun yang telah dibangun. Kemudian di sini kami mencoba untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dengan menggunakan kuesioner, dan hasilnya adalah sebagaimana di dalam tabel berikut. Pertama, terkait dengan tingkat kebersihan dari rumah susun. Di sini sebagian besar persepsi dari responden menyatakan cukup bersih sampai bersih, ya, dan yang menganggap tidak bersih pada kisaran sekitar 10%. Di dalam tabel dilihat bahwa rusun yang di Jakarta memiliki persepsi warga lebih bersih dibanding di dua lokasi penelitian lainnya. Dan kemudian dari sisi pemeliharaan kebersihan, sebagian besar warga atau penghuni rusun mengaku terlibat di dalam proses pengelolaan kebersihan dari rumah susun yang dihuni. Itu hampir 80 sampai 80% ya, karena yang 4 di atas ini tidak menjawab gitu. Kemudian hal yang kurang ini dari rusun yang ada di Jogja pada waktu tahun 2008 ya, barangkali sudah berbeda sekarang, adalah kaitannya dengan ketersediaan air bersih untuk penghuni ya. Jadi hampir 80% menyatakan kondisi air bersihnya kurang gitu. Dan masalah yang ditemukan di sini, selain air bersih di sini di Jogja, juga di Batam juga ada sekitar 10-15% yang menyatakan kondisi air bersih juga kurang baik. Kemudian di pengelolaan air kotornya di rusun Ben Hill ini ada kurang lebih 35-40% yang menyatakan masih kurang di dalam pengolahan air kotor. Namun di rusun di Jogja malah menyatakan sangat baik dalam mengolah air kotor yang ditimbulkan di dalam penghunian rumah susun. Kemudian dari sarana peribadatan, beberapa kota menyatakan kurang, itu di Batam dan Jogja, sehingga hanya kota Jakarta rusun Ben Hill saja yang menyatakan cukup gitu ya. Jadi di sini yang menyatakan sangat baik itu secara umum ada di kisaran 20%, kemudian yang menyatakan cukup ada di kisaran 40%, dan yang menyatakan kurang ada di sekitar 30% gitu. Kemudian dari sisi fasilitas kesehatan di rusun Ben Hill sangat kurang di sini, jadi akses ke fasilitas kesehatannya cukup sulit pada waktu itu di survei di tahun 2008. Kemudian di Jogja dan di Jakarta ini cukup gitu ya, jadi
dominasinya cukup gitu. Masalah yang muncul kaitannya dengan ruang bermain anak-anak dalam penelitian masih sangat kurang ya keberadaannya, dan ini meliputi hampir 50% dari hasil jawaban responden gitu. Jadi antara yang cukup sama yang kurang ini hampir sama besar, dan mengatakan sangat baik hanya di kisaran 10%. Kemudian masalah lain kaitannya dengan biaya selain sewa, ternyata memang diminta atau dimunculkan di dalam kehidupan atau pengelolaan rumah susun. Jadi ada biaya-biaya lain selain biaya sewa yang kemudian harus dibayarkan oleh penghuni secara kolektif gitu ya. Yang cukup menarik di sini adalah di Batam tidak terlalu banyak, hanya sekitar kurang dari 40%. Dan secara meyakinkan sebanyak 20% menyatakan tidak ada gitu dalam penarikan biaya selain biaya sewa. Sedangkan dari hasil penelitian juga disebutkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tarif yang dikenakan kepada penghuni cukup wajar gitu, sehingga ini hal yang menarik karena rusun sewa ini berarti cukup memenuhi kebutuhan, dan tarif yang dikenakan juga tidak terlalu tinggi untuk penghuni rumah susun tersebut. Sehingga jika ditanyakan kembali apakah nilai manfaat yang diterima sebanding dengan biaya sewa yang diberikan, tentunya 70% menyatakan iya sebanding dengan nilai manfaat yang diterima terhadap biaya yang dikeluarkan gitu. Namun di Batam ini ada sedikit ketidaksesuaian, yaitu hanya 40-50% saja yang menyatakan sebanding, sedangkan sekitar 20% menyatakan tidak sebanding, dan sisanya tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Kemudian dari unsur penghuni rumah susun juga melihat adanya perpindahan kepemilikan kepada penghuni yang tidak seharusnya menjadi target sasaran dari penghuni rumah susun itu. Jadi ini secara meyakinkan dijawab oleh responden yang ada di Jakarta. Jadi tahun 2008 ya, jadi barangkali berbeda dengan yang tahun sekarang. Dan kemudian di sini juga yang menarik ada di Jogja tidak terlalu banyak terjadi pemindahan kepemilikan, karena memang kebutuhan akan tempat tinggal yang di tengah kota ini sangat ditunggu dan diminati. Untuk hunian atas nama sendiri, di sini sekitar 50% menyatakan iya, dan sisanya 40% tidak, dan ada juga tidak menjawab. Jika kita merumuskan kembali apa saja masalah yang muncul di dalam program pembangunan dan juga pengelolaan rumah susun, maka kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan 3 hal. Yang pertama terkait dengan pembangun atau pembangunannya, kemudian dari rumah susun itu sendiri, dan dari penghuni atau calon penghuninya. Misalnya di sini kami temukan masalah keterbatasan anggaran pemerintah, kemudian keterlambatan dan kendala teknis serah terima dari pusat ke daerah untuk pengelolaannya, kemudian masih rendahnya koordinasi pusat, daerah, dan BUMN. Ini di status di tahun 2008 gitu ya, jadi mungkin berbeda. Kepastian penyediaan tanah, nah ini juga menjadi hal penting karena ini menyangkut aspek legal formal yang ada di daerah masing-masing, dan kaitannya dengan perizinan pembangunan. Dan dari sisi bangunan rusunnya sendiri adalah kaitannya dengan kerusakan sarana prasarana, kemudian adanya kurangnya sinkronisasi sarana prasarana lingkungan dan bangunan terhadap keberadaan rusun itu sendiri, kemudian harga jual rumah yang mahal, dan hunian bersubsidi. Masalah
lainnya dari penghuni atau calon penghuni adalah biaya rutin yang perlu dikeluarkan. Kemudian harus adanya perubahan budaya tinggal dari yang sebagian besar penghuni itu berasal dari landed house atau rumah-rumah yang berada di atas tanah, harus pindah ke rumah-rumah yang sifatnya vertikal atau di rumah susun gitu ya. Kemudian adanya juga yang merasa dijauhkan dari tempat kerja atau sumber pendapatan. Jika kita melihat kembali kepada aspek keberlanjutannya, maka perlu diperhatikan di sini kaitannya dengan perubahan kualitas pertumbuhan, jaminan tingkat keberlanjutan kependudukan, kemudian adanya pertimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Pelestarian dan pembinaan sumber daya alam menjadi hal mendasar yang perlu dipertimbangkan. Kemudian penggunaan teknologi dan pengendalian risiko, kebangkitan pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan utama dari manusia. Itu hal penting yang perlu diperhatikan di dalam mengelola keberlanjutan dalam pembangunan rumah susun berdasarkan hasil penelitian di tahun 2008. Rekomendasi yang bisa diambil dari kesimpulan tadi adalah bahwa rusun perlu memperhatikan fungsi atau hemat materi dan energi, karena memang banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, dalam hal keterbatasan sumber keuangan yang dimiliki pemerintah, sehingga perlu memikirkan kembali bagaimana dapat membangun rusun yang hemat materi dan hemat energi. Kemudian pemerintah sebagai inisiator pembangunan rusun perlu menjamin tingkat keberlanjutan hunian, yaitu kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan budaya, dan tidak adanya pemindahan kepemilikan di luar dari target grup atau target dari pembangunan rumah susun. Koordinasi dan kendala perizinan perlu diselesaikan dengan mengutamakan prinsip-prinsip ekologi versus ekonomi. Jadi ya ini ya saling, kadang-kadang saling bertentangan, tetapi harus ada titik temu atau bagaimana bisa menyelaraskan antara ekologi dengan ekonomi. Kemudian menggunakan potensi lokal di mana rusun dibangun, tentunya ini juga mendukung terhadap konteks material yang digunakan dalam pembangunan. Kemudian modal kebangkitan pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan utama dari manusia. Itulah beberapa pokok poin pembahasan yang dapat kita bahas pada presentasi ini. Tentunya kami harapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan juga kami harapkan ada umpan balik dapat berupa komentar, like, subscribe, share, atau hal lain yang membangun. Terima kasih.